dari sekolah ini mau maju ke Adiwiyata Mandiri, Bapak. Kami ingin mewacanakan wedangan berbayar pakai limbah sampah 3R. Di desa Gagak Sifat Ngemplak, di Kecamatan Ngemplak, itu pembangunan IPAL ini kita usahakan Bapak Ibu ketika menyampaikan proposal itu jangan tiba-tiba Bapak Ibu minta sesuatu gitu ya, tapi sampaikan dulu sudah ngapain aja. Lagi-lagi Aqua pioner menggunakan kemasan itu, salah satu kemasan yang 1,1 liter itu dengan 100% RPET, recycle PET. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga acara di siang kali ini, pagi hingga siang nanti berjalan dengan lancar. Untuk menyingkat waktu, tadi juga sudah kami jelaskan, acara ini didukung oleh berbagai pihak, baik dari instansi DLH, DLHK Provinsi Jawa Tengah, dari Solo, kemudian dari beberapa lembaga dari PT Angkasa Pura I, kemudian dari PT TIF Aqua, dan tentunya penyelenggara kami yaitu SIN Jogja. Perkenalkan, nama saya Abi. Saya bagian dari tim lapangan SIN Jogja. Nanti kalau ada kesempatan semoga bisa berkunjung ke sekolah-sekolah Bapak Ibu semuanya atau siswa-siswa semuanya di Jawa Tengah ini khususnya, karena selama ini kita mendampingi di daerah istimewa Yogyakarta, Klaten, dan Solo. Semoga bisa ke sekolah-sekolah Bapak Ibu semuanya yang di pagi kali ini bisa bergabung atau bisa join. Oke, Bapak Ibu semuanya, tadi di awal sudah melihat yang join dari awal ya, video berkaitan dengan salah satu sekolah dampingan kita di SMP Negeri 1 Sleman. Nah, seperti itulah kondisinya, dan sekolah yang kita dampingi seperti itu. Ini bagian dari berapa puluh sekolah yang kita dampingi. Halo Pak Gatot, sampun join? Ya, seperti ini nyuwun sewu Bapak Ibu semuanya, karena kita terhubung lewat virtual, jadi kadang-kadang memang ada miss di sini. Pak Gatot sampun join? Selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Gatot. Oh, alhamdulillah sampun join. Nyuwun sewu Bapak. Nyuwun sewu Bapak. Tadi saya kira belum join, jadi sedikit kita change, tapi ternyata sudah join. Jadi mungkin kesempatan pertama Pak Insinyur Gatot Sutanto MSI selaku Kepala DLH Surakarta akan menyampaikan ataupun mungkin juga motivasinya buat kita semua yang hadir di pagi hingga siang ini, Pak. Monggo Pak Gatot, nyuwun sewu, menika langsung saja untuk menyampaikan pemaparannya. Matur nuwun Pak Abi. Mohon maaf teman-teman yang lain. Memang dengan virtual ini mungkin ada sedikit banyak hambatan. Yang kami hormati pimpinan Angkasa Pura Pak Nova Bimo Lesmono, juga pimpinan perusahaan Aqua Pak Rama Zakaria, dan Gayatri dari DLHK Provinsi Jawa Tengah, dan para webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat, salam sejahtera kita semua. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang pada hari ini di webinar ini. Jadi tanggal 22 April hari ini di seluruh dunia diperingati sebagai Hari Bumi. Saat ini diambil tema yaitu pulihkan bumi kita, restore our earth, dengan beberapa langkah proses alam, pensi hijau, yang dapat Hari Bumi ini oleh warga Amerika Serikat, yaitu 2021 ini sudah yang kesekian kali diadakan peringatan Hari Bumi ini. Harapan kita memang
mengikuti pilot nation tersebut. Jadi kejadian beberapa di daerah-daerah yang menunjukkan bahwa bumi ini sudah mulai menurun tingkat kenyamanannya dan sebagainya. Dibuktikan dengan tingkat suhu yang semakin tinggi, kemudian beberapa bencana yang diindikasikan sebagai diakibatkan oleh naiknya gas rumah kaca, dan juga menurunnya kualitas air dan sebagainya. Jadi pada saat ini kita ini tentu saja untuk tingkat nasional bahwa di tahun 2016 pemerintah Indonesia ini sudah meratifikasi perjanjian Paris dengan target menurunkan emisi gas rumah kaca 29% kalau dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan itu sebaiknya dimulai dari lingkungan kita sendiri. Kalau di sekolah ya dengan adiwiyata, ini sangat besar peranannya karena dengan adik-adik kita, siswa-siswa kita di sekolah-sekolah ini akan sangat signifikan untuk memulihkan bumi Tapijak ini. Itu misalnya dengan menanam pohon dan merawatnya, kemudian memilah sampah dan melakukan daur ulang sampah yang tidak dipakai, dan 3R juga untuk Kota Surakarta misalnya membuat energi terbarukan dari sampah, yaitu di TPA kami di Putri Cempo itu menggunakan sampah diubah menjadi energi listrik yang saat ini dalam proses pembangunannya. Insya Allah nanti di bulan Desember tahun ini kapasitas 2,5 megawatt akan dihasilkan oleh PLTSA Putri Cempo ini. Mungkin tidak banyak yang dapat kami sampaikan, jadi kebetulan nanti juga ada acara yang bersamaan, webinar juga, sehingga pada saat ini nanti kami akan diteruskan oleh Pak Bani kelanjutannya, dan hanya saya sebagai pemangku di DLH Kota Surakarta mengajak pada diri kami dan teman-teman semua untuk selalu memulai dari diri kita, dari lingkungan kita, untuk menyelamatkan, memperbaiki kondisi bumi ini, misalnya dengan langkah-langkah kecil, yaitu mengurangi penggunaan sepeda motor untuk kegiatan-kegiatan yang bisa digunakan dengan sepeda angin. Bahkan mungkin kalau sudah nanti tatap muka adik-adik sekolah ini nanti sudah dijalankan, karena program pemerintah itu zonasi sudah dijalankan, sehingga dari rumah ke sekolah itu jaraknya tidak terlalu jauh. Ini alangkah baiknya adik-adik siswa ini berangkat sekolah tidak menggunakan sepeda motor, karena memang belum saatnya, karena beberapa di kota kami itu kalau di depan sekolah itu terutama yang SLTA itu parkir sepeda motornya cukup banyak. Nah, nanti misalnya ke depan bisa dirubah menjadi sepeda ontel misalnya. Kemudian juga untuk di kami ingin mewacanakan wedangan berbayar pakai sampah limbah sampah 3R. Misalnya adik-adik di rumah itu mengumpulkan koran-koran bekas, kemudian botol-botol bekas air mineral dan sebagainya. Nanti kalau kita sudah diizinkan melakukan pertemuan dan sebagainya, insya Allah nanti kita bentuk wedangan limbah sampah tersebut. Mungkin itu dari kami sebagai pembuka saja. Semoga dengan semangat
memperingati Hari Bumi ini, kita sadar bareng-bareng bahwa memang bumi kita ini sudah perlu diselamatkan secara bersama-sama. Itu mungkin Pak Abi, Pak Nova, Pak Rahmat, dan Mbak Gayatri, serta peserta webinar yang kami hormati, kami banggakan. Kami mohon maaf, kami mendahului karena ada kebetulan jadwal yang sama di Pemkot Kota Surakarta. Begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Pak Gatot. Ini sebuah motivasi untuk kita semuanya dari DLH Surakarta berkaitan dengan mencintai bumi ini ya, karena hari ini berkaitan dengan Hari Bumi. Dan juga ada program-program yang sedikit tadi disinggung, walaupun singkat tapi paling enggak kita sudah mendapat gambarannya seperti apa program tersebut ya. Dan saya yakin juga dari DLH di Jawa Tengah ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dari kota-kota yang ada di Jawa Tengah ini punya program-program juga yang enggak kalah menariknya, berkaitan dengan mencintai bumi ataupun juga berkaitan dengan mencintai sampah. Sampah bukan lagi suatu yang nun sewu dalam tanda kutip menjijikan, tapi suatu yang itu punya nilai ekonomi. Nah, nanti bisa disampaikan juga mungkin ada satu pengalaman di kesempatan kemarin ataupun juga nanti program-program kedepannya seperti apa, monggo nanti kita buka sesinya ya. Ya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih Pak Gatot sekali lagi, dan sugeng tindak Bapak. Tadi ada kegiatan, sukses untuk semuanya juga Pak Gatot. Kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya di acara motivasi yang berikutnya ya. Kita sebut motivasi saja ya, biar serius-serius banget ini. Kita akan dengarkan motivasi berikutnya berkaitan dengan kegiatan kita di pagi kali ini, yaitu khususnya mencintai lingkungan. Nah, untuk sekolah-sekolah khususnya ataupun juga masyarakat, kita akan dengarkan bagaimana kalau dari sisi BUMN. Nah, kalau dari sisi BUMN, salah satu contohnya yaitu dari PT Angkasa Pura I AP1 Bandara Adi Sumarmo Surakarta Solo. Nah, kita akan panggilkan menika Pak Nova Bimo Lesono. Pak Nova sugeng enjang sampun join menika. Selamat pagi. Selamat pagi. Sudah join ya dari tadi Nah, masih join juga menika. Terima kasih. Ini di sela-sela kesibukan dari Pak Nova. Saya manggilnya Nusewu Pak Nova atau Pak Bimo ini enaknya? Bimo. Oh, nama Bimo aja ya, biar seperti tokoh Pandawa yang Bimo di menika Pak. Nanti kita lihat apakah seperti juga. Izin sebelumnya izin dulu dari DLH Provinsi Jateng, Bu Gayatri Hana, kemudian dari Pak Gatot, Kepala Dinas DLH Surakarta, saya hormati juga dari Mas Rama Zakaria dari PT Tirta Investana, dan tentunya Bapak Ibu dari SIN Jogja dan Bapak Ibu guru serta siswa yang ikut kegiatan Zoom ini. Terkait dengan Bandara Adi Sumarmo, kami sendiri terletak di Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Jadi kami secara teritorial di Kabupaten Boyolali, dan Bandara Adi Sumarmo sendiri merupakan salah satu dari 15 kantor cabang kami Angkasa Pura I yang secara wilayah meliputi dari bagian tengah sampai ke timur. Di paling timur kita ada Sentani dan Biak. Dan kalau di Jawa kita ada Jogja, Solo, Semarang, sama Bandara Baru yang di Kulon Progo. Kemudian dari sisi luasan terminal kami ada di 33,3 33.351 meter persegi, dengan kapasitas penumpang per tahun kami ada di 4 juta. Alhamdulillah
tetap kita syukuri walaupun pandemi kita masih di kisaran untuk penumpang per hari kisaran 400 sampai 500 jumlahnya penumpang kira-kira turun sekitar hampir 10 sampai 20% sisanya dari yang biasanya 1.000 per hari. Kemudian dari sisi terminal kita alhamdulillah juga sudah sangat lengkap dari mulai ada check-in, kemudian ada waiting room, commercial space yang biasanya ada tenan-tenan berjualan, kemudian kita sudah punya juga untuk baggage handling system untuk bagasi, pengolahan bagasi, kemudian ada tip zone, ada internet corner, dan juga ada reading corner kami di area terminal. Sharing saja ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan program CSR kami yang telah kami laksanakan ini kisaran antara tahun 2019 sampai 2020. Untuk kami memang ada 7 sektor nih kalau dari amanah dari Kementerian BUMN. Sementara sampai tahun 2019 kemarin sampai 2020 itu ada 7 sektor yaitu bencana alam. Kita sempat membantu untuk warga yang terdampak erupsi Merapi, kemudian untuk pendidikan dan pelatihan. Biasanya kita memberikan bantuan di sekolah-sekolah di sekitar bandara. Biasanya kita masih berkecimpungnya itu di sarana pemagangan. Kemudian untuk sektor kesehatan yang setiap tahun kita laksanakan adalah pelayanan kesehatan keliling. Dari sebelum pandemi kita sudah mulai berjalan. Biasanya kita memberikan pelayanan kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Boyolali dan Puskesmas tempat, itu memberikan baik itu pemeriksaan kesehatan, obat maupun paket makanan tambahan. Cuma untuk pandemi ini kita hanya memberikan bantuan paket makanan tambahan saja. Juga membantu perlengkapan posyandu. Kemudian di sektor keempat kita ada sarana ibadah. Ini wujudnya pemberian bantuan keikutsertaan untuk pembangunan. Kemudian di sarana umum kita beberapa kali memberikan juga untuk sarana umum ini di ring sabu kita maupun di luar. Itu kemarin untuk yang di sekitar bandara itu ada perbaikan jalan, kemudian pembangunan MCK, sempat juga kita dari kantor pusat kami bekerjasama dengan Dinas Pariwisata itu membangunkan toilet di Europe. Kemudian untuk yang pelestarian alam, ini yang baru saja kita eksekusi di akhir tahun 2020 kemarin, masih berprogres sampai sekarang, yaitu pembangunan bantuan untuk pembuatan instalasi pengolahan air limbah untuk para pengrajin dahu di Gagak Sifat, masih di Kecamatan Ngeplak juga, di area sebelah selatan bandara. Kemudian untuk pengentasan kemiskinan, kita juga beberapa kali memberikan bantuan untuk sembako gratis dan bakti sosial untuk panti usia lanjut. Mengingat ini temanya Hari Bumi, ya Bapak Ibu sekalian, ini saya akan sedikit menjelaskan karena saya bukan ahlinya, jadi sedikit saya sharing. Ini kemarin kita tujukan sebenarnya untuk biar masyarakat dari pengrajin tahu ini tidak membuang air limbah yaitu ke sungai. Yang kemarin itu dari pengrajin itu masih membuang limbah dan mengurangnya itu ke kali PP. Jadi untuk menghindari itu juga dan dalam rangka
Pelestarian Alam dan Peduli Lingkungan, PT Angkasa Pura I memberikan bantuan kepada pengrajin tahu ini untuk membangun IPAL. Dan dari IPAL ini nantinya dari outputnya itu selain juga tentunya untuk melindungi lingkungan, para pengrajin tahu ini nantinya dapat dampak positif, yaitu gas. Jadi IPAL ini nanti ada pengolahan gasnya, di mana gasnya itu akan digunakan lagi untuk produksi tahu. Jadi yang awalnya mungkin dibuang, akhirnya bisa dimanfaatkan lagi untuk proses produksi mereka lagi. Harapannya siklus ini memang bisa selain membantu dari sisi lingkungan, juga membantu juga mengurangi biaya produksi dari para pengrajin tahu. Beberapa program kami untuk yang di bandara sendiri itu kita ada program penanaman pohon. Jadi kemarin di akhir tahun kita sempat untuk menanam pohon secara bersama, menimbulkan rasa aware dari para pegawai untuk peduli juga terhadap lingkungan dengan cara ini kita bareng-bareng menanam pohon di area sekitar bandara. Kemudian ini wujud perhatian kita terhadap penggunaan air. Jadi di area-area toilet, kemudian tempat duduk, di wastafel itu kita pasang stiker untuk himbauan penggunaan air yang seminimal mungkin atau seperlunya. Jadi harapannya baik para karyawan maupun para pengguna jasa bandara ini lebih aware terhadap penggunaan air. Ini yang kemudian yang ketiga, ini setiap tahun kita adakan di bulan Maret sekitar tanggal 28 Maret itu Earth Hour. Jadi kita selama 1 jam 60 menit itu mematikan semua perangkat elektronik. Jadi penggunaan listrik semuanya dihentikan 1 jam. Itu baik di terminal maupun di kantor administrasi kami. Selain itu, kami juga untuk beberapa tahun yang lalu itu sempat membuat biopori di area sekitar bandara. Dan untuk pengelolaan air limbah sendiri, bandara sudah mempunyai instalasi IPAL dengan kapasitas kurang lebih 260 meter persegi. Itu ada 2 IPAL yang kami miliki. Yang pertama untuk yang IPAL lama, itu pengolahan IPAL yang lama itu 50 meter persegi, yang pengolahan IPAL yang keduanya 210 meter persegi. Kemudian kalau dari sisi pengolahan pencemaran udara dan kebisingan, kami setiap 6 bulan sekali melakukan pengujian rutin terhadap untuk dampak dari pencemaran udara dan kebisingan di area bandara. Mungkin itu dari kami, dari Adi Sumarmo, Surakarta. Untuk waktu yang diberikan, terima kasih kepada moderator, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih J. Pak Bimo, luar biasa sekali ternyata dari PT Angkasa Pura I Bandar di Sumarmo Solo banyak hal yang dilakukan untuk mencintai lingkungan menikah. Semoga ini menjadi sebuah inspirasi untuk Bapak Ibu semuanya, juga teman-teman semuanya, bahwa di AP1 mencintai lingkungan juga dilakukan gitu ya. Nah, seperti tadi disampaikan, IPAL-nya luar biasa. Kemudian IPAL-nya melakukan bantuan IPAL itu ya di daerah
Boyolali khususnya untuk pengusaha atau UMKM tahu tadi sepertinya seperti demikian. Kemudian juga tadi ada penanaman pohon, kemudian ada stiker-stiker hemat air, hemat energi. Nah, kalau ke bandara pasti stiker itu ditemukan di Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya. Kemudian juga an hour kemarin sempat melakukan juga kurang lebih 1 jam dilakukan pemadaman listrik. Ini bagian dari cinta energi juga ya, hemat energi. Kemudian juga tadi biopori juga ada di sana ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Pak Bimo sudah memberikan motivasinya kepada kita semuanya yang hadir di webinar ini. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita semua yang ada di platform ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, nanti sesi tanya jawab akan kita buka. Silakan disimpan dulu pertanyaannya ya. Atau kalau mau di chat boleh, tapi nanti jawabnya berarti di akhir itu ya. Oke. Nah, kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari yang kita tunggu-tunggu ya, dari DLHK Provinsi Jawa Tengah. Kalau Bapak Ibu yang berkegiatan di Adiwiyata pasti pernah ketemu atau bahkan sering ketemu dengan beliau ini ya. Yang tadi sebenarnya kita randonya itu di akhir, tapi karena beberapa narasumber belum hadir, terus saya coba untuk diawalkan, tapi alhamdulillah sesuai dengan random yang ada ini Mbak Hana bisa nanti memberikan penjelasannya lebih lengkap ya berkaitan dengan tema kita itu membangun perilaku ramah lingkungan hidup khususnya untuk generasi milenial. Oke. Kita yang Bapak Ibu guru ini juga jangan kalah, kita juga generasi milenial sih. Paling enggak kita yang menularkan menularkan kalau bisa dibilang ilmu berkaitan dengan kegiatan ramah lingkungan, peduli ramah lingkungan ini ke teman-teman generasi milenial itu ya. Mbak Ana masih join sih? Ya. Masih join ya? Gimana? Sudah ready? Dari Aqua Di belum? Aqua belum join. Oke, Ini ya. kami dapat informasi nanti kelihatannya habis Mbak Hana saja. Oke, terima kasih. Ya. Oke, jadi ini Mbak Hana dulu Nji. Ya, siap. Oke, monggo silakan untuk memberikan pemaparannya juga mungkin nanti motivasi ke Bapak Ibu guru semuanya dan juga teman-teman milenial nih yang juga join di kesempatan pagi kali ini. Silakan Mbak Hana. Ya, terima kasih Pak Abi atas waktunya. Yang saya hormati dari DLH Kota Surakarta, tadi karena Pak Gatot sudah miyos, barangkali masih ada yang di dalam Zoom meeting ini. Yang saya hormati juga Pak Bimo dari AP1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk Bapak Ibu dari SIN Jogja. Hari ini kita memperingati Hari Bumi dan ini webinar yang sangat bagus sekali ya gitu. Saya akan share screen. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide saya sudah terlihat ya Pak Abi? Sampun sudah terlihat. Ya. Jadi hari ini saya kebagian menyampaikan materi tentang penerapan perilaku ramah lingkungan hidup gitu ya. Jadi di sekolah itu kan kita dikenal kalau ada sekolah yang mungkin sudah ikut program Adiwiyata, sebagai sekolah Adiwiyata kita mengenal tentang penerapan perilaku ramah lingkungan hidup gitu. Bagi sekolah yang belum, silahkan nanti semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu semua untuk berminat untuk bergabung bersama teman-teman yang lain bahwa ternyata perilaku ramah lingkungan hidup itu manfaatnya sangat banyak sekali gitu ya. Jadi apa sih PRLH gitu ya, penerapan perilaku ramah lingkungan hidup gitu. Jadi sebuah sikap dan tindakan warga sekolah. Jadi bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya Bapak Ibu guru, bukan hanya peserta didik, tapi warga sekolah. Dari kepala sekolah sampai ke petugas kebersihan, sampai ke petugas kantin, sampai ke orang tua murid, sampai ke komite dalam menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Definisi ini saya ambil dari Peraturan Menteri LH nomor 52 tahun 2019. Dasarnya apa? Jadi
sesuai Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa setiap orang ini punya kewajiban. Jadi selain punya hak, tapi juga punya kewajiban gitu ya. Kewajibannya menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Itu wajib setiap orang, wajib berperan. Kemudian haknya berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ada koridornya. Kalau masyarakat bisa melaksanakan apa gitu kan. Nah, salah satunya adalah perilaku ramah lingkungan yang dilakukan di sekolah. Kenapa PRLH di sekolah itu penting gitu ya? Karena ternyata PRLH itu bisa mengubah perilaku masyarakat. Jadi hanya dengan menerapkan di sekolah itu bisa menjadi berdampak kepada komunitas yang lebih besar gitu, ke masyarakat. Kenapa? Karena ada teman sebaya. Jadi kalau anak-anak pulang sekolah itu ada teman sebaya, ada keluarga nanti dengan komunitas yang lebih besar gitu. Jadi caranya gimana? Yang pertama, kita harus pahami dulu isu apa yang terkait lingkungan hidup di daerah Bapak Ibu masing-masing. Jadi isunya apa gitu. Sekolah harus paham isu apa yang ada di daerahnya gitu. Kemudian integrasikan isu tersebut ke dalam kebijakan dan kurikulum sekolah gitu. Jadi diintegrasikan dari isu-isu yang ada, dari punya potensi, punya masalah gitu kan, diidentifikasi, nanti kemudian disusun mau ngapain gitu. Nah, mau ngapainnya itu yang nanti diintegrasikan dalam kebijakan dan kurikulum sekolah. Menjadi sebuah budaya di sekolah. Kemudian ditugaskan di rumah. Jadi anak-anak dapat penugasan di rumah bersama orang tua, bersama masyarakat gitu ya. Contohnya ini, karena ini dilaksanakan ininya di Solo ya, jadi saya ngambil beberapa case yang terjadi di Surakarta, tapi saya yakin sebenarnya ini nggak cuma terjadi di Solo Raya, di sekitarnya bahkan bisa sampai ke Blora pun bisa gitu. Ini anak Sungai Bengawan Solo, tercemar limbah deterjen, gitu ya. Ada kasus seperti ini. Jadi ternyata Bengawan Solo itu nggak cuma masalah tercemar atas limbah dari industri gitu ya, tapi ternyata dari masyarakat pun mencemari gitu, dari deterjen. Deterjen itu apa ya, yang kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari domestik, untuk mencuci. Bahkan sekarang kita di mana-mana mencuci tangan pakai sabun. Kita tidak menyadari bahwa sabun yang kita gunakan itu tidak ramah lingkungan. Jadi dengan deterjen yang tinggi, fosfat yang tinggi gitu kan. Kemudian selain deterjen, limbah ciu, tekstil, hingga non sewu kotoran babi ini ternyata mencemari Bengawan Solo. Dan kita pahami Bengawan Solo itu bukan hanya di daerah Solo dan sekitarnya, tapi hingga ke Blora sampai ke Bojonegoro sana gitu. Jadi dasnya sepanjang itu. Jadi masalah yang ada di hulu akan dibawa sampai ke hilir gitu kan. Itu kenapa isu lingkungan hidup itu tidak bisa dipandang hanya dari satu wilayah. Tapi kita akan melihat kalau misalnya bicaranya tentang sungai, berarti di sepanjang das itu gitu. Kemudian ada lagi ini tentang sampah gitu ya. Ini masalah perilaku. Kok bisa lagi ada event ternyata ada tumpukan sampah gitu kan. Ini berarti masyarakat belum memahami betul bahwa membuang sampah itu harusnya di mana, atau mungkin tempatnya kurang. Kalau tempatnya kurang ya kita harusnya mencari mana yang bisa kita buang, tempat kita buang sampahnya gitu ya. Kemudian atau kalau saya memilihnya ya saya tidak akan menghasilkan sampah gitu. Jadi saya refuse gitu kan. Kemudian ada lagi ternyata Bengawan Solo itu juga tercemar mikroplastik dan logam berat. Jadi mikroplastik itu kalau Bapak Ibu perso, plastik itu bukan hancur karena terurai, tapi dia terpecah-pecah fragmen menjadi plastik yang lebih kecil, namanya mikroplastik. Dan ini termakan, ada kemungkinan termakan oleh organisme air.
ikan, kemudian bahkan mengganggu jenis kerang gitu ya. Dan kalau di sungai otomatis akan mengalir ke laut gitu kan. Jadi pasti limbah ini, mikroplastik ini akan sampai ke laut. Ketika sudah sampai di laut, dimakan ikan gitu kan, nanti dimakan ikan lagi yang lebih besar gitu, masuk ke dalam sebuah rantai makanan, jaring-jaring makanan yang berakhir di organisme tertinggi yaitu manusia. Jadi kita tidak perlu heran kalau tiba-tiba ternyata ikan yang kita makan dalamnya ada plastiknya gitu. Karena memang kenyataannya plastik yang kita pakai, kita buang itu sembarangan, masuk ke saluran air, masuk ke sungai, kita buang ke sungai, ke laut, ya akhirnya kembali lagi kita makan gitu kan. Kemudian ternyata Solo itu pernah banjir, dan banjirnya nggak cuma di Solo tapi sampai ke Sukoharjo, sampai ke Karanganyar. Kenapa? Karena Bengawan Solo meluap lagi-lagi. Ketika saya baca ternyata meluapnya karena lagi-lagi karena sampah. Jadi ada sumbatan gitu di drainase yang akhirnya aliran tidak lancar. Sungai yang harusnya mengalir lancar tersendat gitu kan. Bahkan di Bojonegoro ini Bengawan Solonya, bantarannya itu sampah-sampahnya sampai apa, bahasa Indonesianya cementel Bapak Ibu. Nyangkut di pohon. Ketika surut baru kelihatan isinya sampah. Dan sampah ini bukan hanya dari di wilayah Bojonegoro, ini terbawa dari hulu gitu kan. Bahkan sampahnya Solo mungkin masuk ke sini gitu kan. Akhirnya nyangkut di pohon-pohon seperti ini. Jadi ini yang harus dipahami. Sekolah harus paham bahwa daerah punya isu gitu ya. Daerah punya isu, punya masalah yang harus dikenalkan ke anak-anak. Jangan sampai anak-anak taunya banjir misalnya di Jawa Barat, banjir di Jakarta, longsor di misalnya di luar Jawa gitu. Tapi nggak tahu kalau Jawa Tengah itu juga pernah punya kejadian longsor gitu kan. Ada kejadian banjir seperti itu. Kemudian yang bisa kita lakukan apa gitu kan? Kita mau ngapain gitu. Jadi kita berperilakunya itu level lokal, tapi berpikir global. Bahwa apa yang kita lakukan itu akan berdampak pada level global. Contoh level global adalah perubahan iklim. Perubahan iklim itu terjadi secara jangka panjang dan dirasakan di hampir satu belahan bumi gitu, di seluruh bumi itu merasakan gitu kan. Ini saya yakin di sekolah atau mungkin nggak usah di sekolah deh, di sekitar rumah kita ini masih ada misalnya jual minuman seperti ini ya. Nah, kalau kita mengajarkan ke anak-anak, kita harus membiasakan, satu, dia membawa wadah sendiri. Gitu, dia membawa wadah sendiri. Jadi kalau mau jajan yang boba-boba seperti ini, nanti bawa wadahnya ke penjualnya gitu kan. Kemudian sampah sedotan kita itu kalau dirangkai itu bisa mengelilingi bumi Bapak Ibu. Bayangkan seberapa panjangnya gitu ya. Nah, kita bisa apa kalau yang nggak bisa, yang selama ini nggak bisa lepas dari sedotan, bisa pakai sedotan stainless atau sedotan bambu gitu ya, silahkan gitu. Kemudian styrofoam, yang masih suka sejak pandemi ini, kadang-kadang Bapak Ibu atau mungkin anak-anak di rumah suka jajan lewat aplikasi online ya, gitu, dibungkus pakai styrofoam gitu kan. Nah, ini sampahnya ini nggak bisa hancur gitu. Styrofoam itu ya kalau remuk, tapi bukan kemudian terurai, dia hanya akan menjadi partikel-partikel kecil gitu. Kalau Bapak Ibu beli bakso gitu ya lewat aplikasi online gitu, coba kita hitung plastiknya ada berapa.
mie-nya dibungkus sendiri, kuahnya dibungkus sendiri, sambelnya dibungkus sendiri, kecapnya dibungkus sendiri, dibungkus jadi satu pakai plastik. Jadi satu kali belanja berapa plastik yang kita buang nantinya gitu kan. Nah, makanya dengan perilaku ramah lingkungan kita sebisa mungkin mengurangi hal-hal seperti ini supaya kita tidak banyak menghasilkan sampah yang akhirnya mempercepat pembentukan gas rumah kaca yang bisa memanaskan bumi gitu. Atau yang masih suka buang-buang makanan. Jadi kalau makan nggak habis gitu kan, ngambilnya banyak tapi tidak mengukur kemampuan diri, akhirnya dibuang gitu. Ini nanti juga berkontribusi ke menghasilkan gas rumah kaca gitu kan, karena dibuang, sampah organik yang dibuang gitu. Yang selama ini suka belanja online gitu ya, belanja online itu kan bungkusnya, bubble wrap-nya gitu. Jadi lebih baik kalau bisa kita ya belanja sendiri gitu. Kalau itu ada ditemukan di sekitar kita ya lebih baik kita enggak males untuk bergerak gitu ya. Kemudian kresek. Plastik kresek itu adalah salah satu jenis plastik yang paling banyak melepaskan gas rumah kaca. Nggak usah dibakar Bapak Ibu, dipanasin aja, ditaruh di luar, dipanaskan dalam jangka waktu lama, dia akan melepaskan gas rumah kaca gitu ya, yang berpengaruh pada kenaikan suhu bumi gitu. Makanya sekarang di mana-mana banyak retail, banyak tempat belanja yang tidak menyediakan lagi kantong plastik gitu kan. Jadi ini yang harus kita sadari. Nah nih, kalau tadinya selama ini punya botol-botol kemasan gitu kan, dibuang gitu aja. Nah mulai sekarang kita bisa tabung di bank sampah. Kalau di sekolah ada, berarti itu dari sampah-sampah yang dihasilkan sekolah. Tadi Bapak Kepala Dinas LH Surakarta menyampaikan ada wedangan dengan bayar sampah. Ini sesuatu yang sangat bagus sekali, karena bisa Bapak Ibu nanti yang di wilayah Solo Raya bisa pakai. Jadi sampah-sampah kalau Bapak Ibu ini jadi program ini, ketika Bapak Ibu punya sampah yang bisa untuk membayar di wedangan ini, Bapak Ibu bisa pakai. Kalau Bapak Ibu di wilayah Bapak Ibu sudah ada bank sampah, jadi anak-anak diajarin nabung di bank sampah di rumah, kemudian di sekolah nanti di sekolah diajarkan nabung di bank sampah, kemudian pulang ada penugasan dari Bapak Ibu di rumah, dari Bapak Ibu guru untuk dipraktekkan di rumah, nabung juga di bank sampah yang ada di RW atau desa atau kelurahan Bapak Ibu. Jadi praktek bersama orang tua. Sekolah sudah tahu memilah sampahnya. Oh ini kertas, ini plastik, ini kertas aja macam-macam jenisnya gitu ya. Nah nanti kemudian di rumah praktek gitu, memilah sampah. Orang tua diajarkan untuk memilah sampah. Ini loh Bapak Ibu, sampahnya harus dipilah gitu kan. Tempat sampahnya kalau nggak punya sendiri-sendiri bisa pakai kantong aja, kantong bahwa ini sampah kertas, ini sampah botol-botol plastik gitu kan. Nah nanti dibawa ke bank sampah misalnya yang ada di RW atau yang di kelurahan gitu, silahkan gitu. Jadi pelajaran atau pendidikan yang diajarkan di sekolah itu dibawa gitu. Kemudian kalau di sekolah diajarin ngompos, di rumah bisa praktek. Jadi Bapak Ibu guru bisa memberi penugasan ke anak-anak. Ini praktek misalnya waktu belajar tentang reaksi eksotermik, endotermik, atau belajar tentang rantai makanan gitu ya. Kan karena kompos itu satu melepaskan energi, jadi eksotermik. Dua, bahan-bahan organik itu akan dimakan oleh mikroorganisme. Jadi ada reaksi, ada rantai makanan di dalamnya, pembelajaran tentang rantai makanan di dalamnya, dan itu bisa menjadi penugasan bagi Bapak Ibu, Bapak Ibu guru untuk penugasan di rumah nanti bersama orang tua.
Nah, kemudian selanjutnya adalah hindari menggunakan kendaraan pribadi, gitu ya. Jadi banyak kalau bisa pakai sepeda, pakai kendaraan umum, tapi karena ini masih pandemi mungkin kendaraan umumnya kalau mau sekolah katanya nggak boleh pakai kendaraan umum ya, harus diantar atau naik kendaraan pribadi. Nah, silahkan mungkin yang dekat bisa jalan kaki, bisa bersepeda gitu ya. Jadi kita berusaha karena ini masih pandemi, kita tetap mengurangi emisi karbon, tapi juga kita masih bisa secara protokol kesehatan. Kemudian, nah ini adalah kalau sudah menerapkan sekolah adiwiyata, ini menjadi bagian di dalamnya. Jadi sebuah bangunan yang peduli lingkungan, gitu ya, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemakaian sumber daya alam, gitu. Di dalamnya ada area hijau, ruang terbuka hijau, kemudian pengurangan limbah, konservasi air dan konservasi energi. Jadi kalau konservasi itu prinsipnya kita boleh menggunakan tapi harus bijak, gitu. Jadi tidak boleh berlebihan, gitu ya. Jadi menggunakan air ya seperlunya, gitu. Menggunakan energi listrik ya seperlunya. Karena kita masih tergantung pada batu bara, di mana batu bara itu menghasilkan emisi gas buang yang masih kurang ramah lingkungan, gitu kan. Jadi kita harus memperhatikan apa yang kita gunakan. Gimana caranya gitu? Kalau di sekolah gimana caranya gitu kan? Kita bisa pertama memaksimalkan fungsi email gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu ikut penilaian sekolah adiwiyata, Bapak Ibu tidak lagi ngeprint gitu ya. Tidak ada barang yang diprint karena kami kan ada 29 indikator dengan segala macam buktinya. Itu kalau diprint, dijilid bisa buat tidur Bapak Ibu bukunya, buat alas bantal gitu kan. Jadi kita makainya flash disk gitu sementara. Nanti kalau sudah ada kita pakai basic data server gitu kan. Jadi maksimalkan fungsi email ataupun media-media elektronik gitu. Kemudian menyimpan dokumen secara digital. Jadi nggak banyak menyimpan kertas karena kertas nanti kan lama-lama juga kalau menguning dokumennya nggak bisa kita pakai lagi. Tapi kalau kita save as di PDF gitu kan. Kalau kita perlu suatu hari nanti kita bisa buka kembali dengan dokumen yang masih bagus gitu, tidak ada yang berubah. Kemudian tidak lagi membagikan notes ketika acara seminar. Ini kami di DLHK Prof Jateng sudah lama sekali nggak pernah membagikan notes karena akhirnya cuma dibuang gitu kan, orek-orek dibuang gitu. Jadi kami selalu menyampaikan silahkan membawa catatan masing-masing, nanti pun materinya tidak kami print out, tapi kami kirimkan melalui email gitu. Kemudian menyebar brosur ini juga biasanya kurang efektif gitu. Sekarang itu eranya adalah era media sosial. Jadi lebih baik untuk menyampaikan informasi melalui media sosial gitu ya. Ada lagi yaitu mengubah margin dan spasi dokumen. Jadi kalau biasanya pakai spasi 1,5, kalau itu bukan dokumen yang memang mengharuskan spasi 1,5, Bapak Ibu bisa merapatkan spasinya. Gitu. Kemudian margin juga mungkin kalau biasanya 3,3, 2,5, Bapak Ibu bisa lebih melebarkan gitu ya. Jadi space untuk menulisnya lebih besar gitu. Dan ini memerlukan kebijakan oleh pimpinan. Jadi oleh kepala sekolah, pimpinan instansi gitu ya. Kemudian juga menggunakan kertas dibiasakan 2 sisi atau pakai kertas bekas. Kalau Bapak Ibu ada salah ngeprint gitu ya, silahkan untuk memakai. Jadi jangan langsung dibuang, tapi kita pakai lagi gitu. Misalnya untuk konsep surat berikutnya atau untuk menulis catatan yang lain gitu. Jadi terpakai semua karena untuk bisa menghasilkan 1 ton kertas itu akan menebang banyak pohon Bapak Ibu. Jadi jangan dikira 1 selembar kertas itu hanya butuh bisa jadi ini ya dari hanya 1 pohon gitu ya, enggak gitu.
Dan itu pun harus melalui beberapa proses, ada diputihkan gitu, yang benar-benar menggunakan banyak bahan dan limbah gitu. Jadi semakin Bapak Ibu mengurangi kertas, maka semakin kecil pula limbah yang Bapak Ibu gunakan, gitu, hasilkan. Kemudian pengelolaan sampah terpadu. Paradigmanya itu harusnya pengurangan ada di bawah. Jadi porsi pengurangan yang besar. Kemudian guna ulang, kemudian recycle. Nah, yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, ke TPA, itu sedikit gitu kan. Yang harus kita perhatikan realitanya saat ini adalah ternyata pengurangannya justru kecil. Jadi Bapak Ibu bergantung banget di TPA. Bapak Ibu nanti bisa tanya ke LH kota masing-masing, LH kabupaten kota masing-masing, karena kabupaten kota itu menetapkan Jakstrada, kebijakan strategi pengelolaan sampah daerah. Punya target berapa gitu kan? Target pengurangan sampahnya berapa? Nah, target itu yang Bapak Ibu bawa untuk menyusun rencana di sekolah. Jadi misalnya Kota Surakarta punya target pengurangan sampah tiap tahun misalnya 20% gitu ya misalnya. Berarti sekolah Bapak Ibu pun harus idealnya bisa mengurangi sampah per tahun 20% gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba Bapak Ibu menetapkan target, oh saya bisa nih 50% gitu. Coba tanya dulu ke LH. Targetnya berapa sih gitu. Kenapa menetapkan target itu? Karena pasti dinas sudah memiliki kajian gitu kan. Kemampuan Kota Surakarta, kemampuan Kabupaten Boyolali, kemampuan Karanganyar, Sukoharjo itu berbeda-beda. Jadi targetnya akan pasti berbeda-beda gitu. Jadi Bapak Ibu silakan bertanya targetnya berapa, dan itu yang Bapak Ibu bawa ke rencana sekolah gitu ya. Kemudian ini cara-cara menghemat energi. Jadi cara-cara menghemat energi, mengatur penggunaan lampu. Kalau masih siang ya nggak usah nyalain lampu. Kalau sudah tidak terpakai harus dicabut. Kita sering nih nge-charge HP, udah selesai kita cabut HP-nya aja, colokan chargernya masih nyangkut di colokan gitu kan ya. Ini vampir listrik kalau disebutnya gitu ya. Kemudian mulai mengganti peralatan listrik yang ramah lingkungan. Jadi kalau di AC itu biasanya ada tandanya yang bintang-bintang itu, atau kalau yang masih menggunakan lampu neon, lampu pijar, bisa mulai beralih ke LED gitu ya, karena lebih ramah lingkungan. Kemudian kalau pakai alat elektronik berdaya besar, misalnya mesin cuci yang front loading, kemudian setrika, itu Bapak Ibu bisa mengatur supaya pemakaiannya tidak langsung dalam energi yang besar. Kemudian ketika mengisi AC, menggunakan AC juga diset di suhu 24-25 gitu ya, nggak yang suhu 16, karena nggak efektif juga. Indonesia ini kan di negara tropis gitu kan. Jadi kalau mau ngeset suhu sampai suhu 16 juga tidak akan bisa yang ya bisa dingin saat itu, tapi jadinya AC Bapak Ibu lama-lama rusak gitu. Kemudian hindari mengisi baterai laptop secara berlebihan. Jadi kalau sudah selesai ya sudah dicabut gitu kan. Jangan dibiarkan nyangkut di stop kontak gitu. Ini sama, hindari vampir listrik tadi yang saya sampaikan. Kemudian jangan lupa tekan tombol off dan cabut colokan, off-kan lampu. Gunakan transportasi publik. Ini kalau nanti pandemi sudah selesai, Bapak Ibu mau pakai kendaraan umum silahkan, daripada memakai kendaraan pribadi, atau jalan kaki dan bersepeda untuk jarak dekat gitu. Kemudian ada lagi PLTS atap, jadi pembangkit listrik tenaga surya. Ini Bapak Ibu bisa mulai pakai di sekolah. Di sekolah itu beberapa sudah ada yang memakai, terutama di daerah yang benar-benar punya sumber daya sinar matahari yang cukup besar gitu ya. Jadi untuk mengefisiensikan
pemakaian listrik yang dari PLN gitu. Bahkan setahu saya ada subsidi dari PLN ketika Bapak Ibu punya PLTS atap gitu. Jadi ada diskon setahu saya gitu. Ini sangat memang ketika pemasangan awalnya terlihat mahal, tapi berjalannya waktu ketika sudah dipakai untuk tenaga surya ini murah Bapak Ibu gitu ya. Bahkan kalau sekolah yang jenjang SMK ini biasanya bikin sendiri panelnya gitu. Solar panel ini bikin sendiri dari barang-barang yang ada di sekolah gitu, terutama yang SMK ya ini. Ini jadi semakin hemat lagi gitu kan. Kemudian konservasi air. Caranya gimana gitu? Jika Bapak Ibu ada kebocoran keran yang tidak bisa nutup rapat gitu, supaya segera diperbaiki, dilaporkan supaya segera diperbaiki. Kemudian slogan-slogan, stiker, poster itu dipasang di tempat-tempat yang berpotensi terjadi pemborosan air. Kemudian jika kondisi tanah di daerah Bapak Ibu memungkinkan, silahkan untuk mengisi air tanah bisa dengan sumur resapan atau lubang resapan biopori gitu ya. Kenapa saya sampaikan harus sesuai kondisi tanahnya? Karena tidak semua daerah bisa membuat sumur resapan dan biopori. Daerah-daerah yang baru digali sudah keluar airnya atau daerah kapur dengan batuan itu nggak bisa punya biopori dan sumur resapan gitu kan, karena tidak memungkinkan. Dan nanti juga percuma mau digali keluar air duluan gitu kan. Jadi silahkan. Kemudian pengolahan air limbah. Jadi Bapak Ibu sudah mulai berpikir di sekolah ini nanti mau tatap muka, sedikit-sedikit anak-anak warga sekolah, Bapak Ibu guru harus sering cuci tangan pakai sabun. Jadi mau apa gitu kan? Karena kalau misalnya air cuci tangan itu langsung dibuang ke badan air, jadinya eutrofikasi. Jadi kalau eutrofikasi itu nanti akan banyak tumbuhan air di badan air Bapak Ibu, dan itu bisa mematikan mikroorganisme air gitu. Biota-biota air akan mati gitu ya. Kalau Bapak Ibu, saya belum bisa bikin IPAL untuk di sekolah gitu kan. Saya belum bisa belum ada rencana untuk membuat sebuah pengolahan air. Oke, Bapak Ibu bisa dari sekarang enggak kita gitu. Sabun cuci tangan dari bahan-bahan yang ada di sekolah gitu kan. Kemudian untuk dibuat jadi sabun, dan itu ada di setiap spot tempat cuci tangan, bahkan jadi souvenir ketika ada tamu yang datang gitu ya. Kemudian bagi daerah yang sulit air, kekeringan, silakan Bapak Ibu jika ingin melakukan pemanenan air hujan. Nah, catatannya adalah pemanenan air hujan itu juga harus memiliki instalasi khusus. Jadi dari talang itu dialirkan ke sebuah penampung gitu. Bisa penampungnya di atas permukaan tanah, bisa di dalam tanah. Jadi digali dulu, ditaruh di situ gitu. Kemudian ini harus sesuai dengan isu daerahnya. Nah, kemudian ruang terbuka hijau gitu kan. Jadi kita mohon agar sekolah bisa melibatkan warga sekolahnya untuk meningkatkan tutupan hijau di sekolah gitu. Jadi bisa nggak cuma tugasnya Pak Bon untuk nanam, tapi anak-anak bisa dilibatkan. Misalnya dalam pelajaran di RPP, misalnya matematika gitu kan. Dari situ keliling lapangan, kalau misalnya pohon misalnya glodogan gitu ya. Glodogan itu jarak tanam antara pohon misalnya 2 meter. Keliling lapangan ada berapa gitu kan. Lalu butuh berapa pohon gitu. Nah, kemudian nanti praktek. Nah, itu namanya bagaimana mengintegrasikan pembelajaran lingkungan hidup di dalam RPP Bapak Ibu. Kemudian peremajaan pohon taman, ini biasanya anak-anak ekstra ini. Kemudian menjadikan sekolah sebagai live laboratory. Jadi
ketika belajar di RPP tentang misalnya tulang daun atau misalnya tentang dikotil monokotil yang seperti itu benar-benar Bapak Ibu tunjukkan ke anak-anak mana tanamannya gitu. Jadi yang ada di dalam sekolah gitu. Kalau sekolah nggak punya gimana? Sekolah nggak punya, oke, misalnya kita bisa bawa anak-anak ke taman kota atau ke hutan kota gitu. Jadi tidak harus sekolah punya taman yang banyak, tapi paling tidak ada yang bisa digunakan untuk semua yang ada di sekolah itu harus digunakan untuk pembelajaran gitu. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan sampai punya greenhouse tapi tidak pernah dijadikan sebagai tempat belajar gitu kan. Makanya saya selalu menyarankan kalau punya RTH di sekolah itu harus sebagai ruang kelas terbuka gitu. Jadi anak-anak diajak keluar kelas, diajak langsung ke lapangan, belajarnya di situ, mengamati langsung gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah melaksanakan seperti ini semua, kemudian Bapak Ibu tugaskan ke anak-anak untuk di rumah, nanti Bapak Ibu bisa mengukur ketika belajar di sekolah. Tadi anak-anak sudah diajarin kalau ke kantin harus bawa wadah sendiri, kalau ke koperasi atau kantin kalau bisa tidak lagi menyediakan minuman-minuman dengan kemasan plastik. Kalau Bapak Ibu cermati yang ada kulkas showcase itu kan masih banyak isinya kemasan plastik ya. Coba dikomunikasikan ke suppliernya, bisa nggak kalau disediakannya adalah kemasan kaca gitu, jadi dikembalikan, atau kepala sekolah ada komitmen, oke boleh, misalnya merek X gitu ya, untuk mengisi koperasi di sini, tapi minta tolong nanti setiap sekian sampah botolnya diambil kembali gitu. Jadi anak-anak dibiasakan gitu untuk mengurangi menghasilkan sampah plastik. Jadi nanti sekolah bisa mengukur, oh ternyata dengan budaya lingkungan seperti ini, dengan penerapan ramah lingkungan hidup seperti ini, sampah saya setahun ini jumlahnya berapa? Dulu berapa, sekarang berapa? Dulu kami tidak pernah melibatkan anak-anak di misalnya tentang vegetasi gitu ya, tentang penanaman. Sekarang dengan melibatkan bersama warga sekolah bisa menaikkan partisipasi sampai berapa gitu. Dulu waktu misalnya kita belum memperhatikan tentang konservasi air, tagihan air kalau pakai PDAM ini berapa? Nah setelah kita tadi melaksanakan banyak hal, sekarang bisa nggak kita, bener nggak sih bisa menghemat gitu. Atau listrik misalnya, dulu kita nggak pernah peduli mau pulang sekolah ya lampu masih nyala, kemudian siang-siang lampu nyala, nanti colokan listrik juga masih nyolok di stop kontak gitu kan, itu berapa gitu kan tagihan listriknya. Nah ternyata setelah menerapkan itu semua jadi berapa. Nah itu Bapak Ibu yang Bapak Ibu himpun untuk menjadi data sekolah. Jadi Bapak Ibu himpun menjadi data sekolah dan itu nanti berkelanjutan gitu. Bapak Ibu terapkan perilaku ramah lingkungan itu tidak bisa hanya langsung tiba-tiba, oh anak-anak kamu besok ini ya nanam pohon, nggak bisa. Bapak Ibu harus mulai dari RPP-nya dulu, diajarkan di RPP-nya. Itu kenapa pendidikan lingkungan hidup itu terintegrasi di dalam RPP, di dalam program kerja ekstra. Gitu. Kalau saya mengutip dari Prof. Emil Salim bahwa kalau melakukan usaha itu harus diingat, usahamu itu harus mempengaruhi lingkungan. Berpengaruh pada lingkungan harusnya pengaruh positifnya lebih besar dari negatifnya. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi malah ternyata itu berdampak negatif ke lingkungan. Demikian yang saya sampaikan. Jadi kita harus merawat bumi kita karena there's no planet B. Jadi bumi ini ya satu-satunya yang kita miliki. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Abi. Baik, terima kasih. Ini untuk ke Mbak Hana ya, yang sudah memberikan pemaparannya luar biasa sekali ya, Bapak Ibu semuanya. Ini
kalau boleh saya tanya, mungkin bisa di chat juga sekalian kita nanti menunggu dari teman dari Aqua ya untuk join, dan juga di sesi pemaparan mungkin dari sekolah-sekolah yang join di pagi kali ini, pagi menjelang siang kali ini, yang sudah menerapkan apa yang disampaikan Mbak Hana, lebih dari 50% yang disampaikan dari Mbak Hana tadi. Silahkan ini disampaikan di chat ya, nggak apa-apa, monggo. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Tadi disampaikan sama Mbak Hana apa-apa berkaitan dengan sekolah adiwiyata, sekolah yang peduli lingkungan ini ya. Di masa pandemi pun juga tentunya sekolah itu nggak berhenti terus stop. Ini mohon di mute dulu Bapak Ibu semuanya, ini yang baru saja join, di mute dulu yang baru saja join, tombol mute-nya ditekan dulu. Ya, kali saya ulangi, ketika masa pandemi pun bukan berarti kegiatan berkaitan dengan stop, bisa dilakukan kolaborasi pendidikan pembelajaran antara di sekolah dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah. Nah, oke, mungkin bisa gimana strateginya? Saya yakin setiap sekolah punya cara untuk berkolaborasi biar tetap kegiatan adiwiyata itu berjalan ketika masa-masa pandemi, tidak ada pertemuan secara luring ya. Oke. Baik, yang mau tanya ini silakan buka. Halo, yang mau tanya silakan ditulis di chat, boleh. Atau yang mau bertanya langsung ke Mbak Hana, mohon di raise hand dulu ya. Raise hand dulu, baru saya izinkan untuk bertanya. Saya izinkan untuk buka audionya ya. Oke, ini yang sudah raise hand ada Pak Rizal atau Mas Rizal. Monggo silahkan, boleh di unmute kalau mau bertanya langsung ke narasumber kita. Ada ini dari DLH Surakarta, nanti diwakili oleh Pak Bani. Pak Bani Sugeng Siang masih join meniko. Oke, kemudian dari nanti Angkasa Pura meniko Pak Bimot, Mas Bimo atau Pak Bimo masih join juga, atau silakan yang mau join melalui chat juga boleh ya. Silakan untuk yang mau tanya, silakan ini kita buka kesempatannya. Untuk materi ya, nanti Bapak akan kita sampaikan. Meniko kalian, Mas Rizal atau Pak Rizal, Ji? Ya, siap. Oke, mau bertanya ke siapa Meniko narasumbernya? Narasumber tadi yang berbicara tentang adiwiyata di zaman pandemi ini, Bapak. Monggo. Bagaimana cara menyikapinya? Tadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, Bapak. Mohon izin untuk mencari sebuah solusi, untuk mencari sebuah pencerahan, gitu, Bapak. Ya. Berkaitan dengan? Nama saya Rizal Dwi Sahrial, kebetulan saya dari Kabupaten Cilacap, Bapak. Cilacap ya, oke. Dari sekolah mana atau dari DLH? Dari instansi sekolah SMP Negeri 5 Cilacap. 5 Cilacap ya. Iya. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan terkait program adiwiyata yang ada di sekolah. Dan kebetulan di masa pandemi seperti ini, kita itu harus berkreatif, berinovasi semaksimal mungkin, walaupun di masa pandemi ini yang dikatakan sekolah adiwiyata harus menerapkan program-program yang berlangsung, Bapak. Tapi ketika program itu berlangsung, kan tidak cukup dari satu tim ya gitu, Pak. Maksudnya ada beberapa korelasi-korelasi atau hubungan-hubungan unsur-unsur yang lain. Kebetulan dari sekolah ini mau maju ke adiwiyata mandiri, Bapak. Terus proses mandiri ya. Untuk proses menyikapinya, Pak. Ketika kita terhalang oleh
unsur yang sekiranya tidak bisa dilaksanakan bersama-sama, semisal kita banyak inovasi, Pak. Itu intinya kegiatan itu bisa berlangsung di musim pandemi sekarang, tidak mengumpulkan kerumunan, itu bagaimana solusinya, Pak? Oke, Ji. Oke. Padahal Itu aja? kita diawasi oleh Satgas juga, Pak. Oke. Itu aja Pak Rizal atau Mas Nggih, Rizal? Bapak. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizal. Ini mungkin nggak cuma dialami oleh Mas Rizal atau Pak Rizal ini ya, berkaitan dengan saat pandemi seperti ini gimana harus menerapkan adiwiyata. Nah, oke Pak Rizal, kita keep dulu Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Nanti akan saya coba untuk satu pertanyaan lagi, nanti baru dijawab oleh narasumber kita, J. Saya coba panggil untuk di-mute dulu, J, Pak J. Untuk ke Rifki Nur Rahmat dari SMK Negeri 2 Purwodadi ini ya. Ya, silakan Mas Rifki atau Pak Rifki. Pak Rifki, monggo. Untuk dibuka unmute-nya. Mas Rifki. Tidak ya, ini tidak jadi resen tadi salah pencet. Oke, mungkin langsung saja ke Mbak Hana. Ini Kak Tuspuni, Mbak, mungkin punya strategi-strategi yang mau disarankan ke sekolah-sekolah ini masa pandemi, tetap adiwiyata tidak boleh stop, dan ketika menghadapi satgas-satgas COVID juga nanti seperti apa? Ya. Monggo Mbak Hana, mungkin langsung saja. Pak Rizal, guru atau kepala sekolah ya? Pak Rizal? Pak Rizal? Saya GTT, Mbak. Oh, GTT, ngajar apa? Oh, GTT. Ngajar IPS, kebetulan ilmu saya sedang memperingati Hari Bumi, Pak. IPS, mapelnya? IPS. Oh, IPS. Kalau SMP kan sekarang terpadu, Mbak. Ya, oke. Terima kasih. Ya, jadi... Langsung aja, Mbak, monggo. Ini di-mute dulu? Iya, Bapak di-mute aja dulu. Ya, J. Oke, terima kasih. Ya. Jadi Bapak Ibu kan sudah, Bapak Ibu guru kan punya RPP, nggih. Nah, yang kita lihat kalau di program adiwiyata itu adalah dari RPP Bapak Ibu kalau untuk ngajar. Yang dinilai itu dari RPP-nya gitu ya, kalau untuk penilaian gitu. Kemudian sekarang saya misalnya RPP IPS gitu. Kalau dulu sebelum pandemi, yang terkait LH ngapain Pak Rizal? Pak Rizal. Oke, Pak Rizal, biar di-unmute lagi Pak Rizal. Di-unmute Pak Rizal. Iya, gimana? Kalau dulu sebelum pandemi, RPP-nya yang terkait LH ngapain aja? Kebetulan dari beberapa RPP yang saya terapkan, ada beberapa aspek ya, Mbak. Ya, yang salah satu aja. Salah satunya itu ketika kita di materi tentang kearifan lokal. Ya. Ya, dari situ harus menjaga unsur yang sudah lama di situ dan kita jaga lestarikan ya gitu, Mbak. Intinya kita menjaga biar kearifan lokal itu tetap berlangsung. Contoh kayak gini, Mbak. Kan namanya kearifan lokal itu suatu unsur yang sudah dipercaya oleh sekitar masyarakat. Ya. Mungkin dengan adanya kearifan lokal, masyarakat itu bisa menjadi lebih baik. Contohnya kayak gini, ada di sebuah desa X memiliki sebuah kearifan lokal, ketika membuang sampah di sungai akan menimbulkan mara bahaya terhadap para si pembuangnya itu. Nah, dengan adanya hal itu kan bisa menjaga lingkungan itu, Mbak. Oke. Contohnya seperti itu. Bapak, ini Bapak setelah pandemi
Bapak gimana cara menyampaikan yang ini? Secara mandiri ya penugasan Penugasan di itu rumah kan? paling. Iya, Iya. ya itu. Jadi Bapak Ibu tetap bisa menerapkan RPP Bapak Ibu sama seperti RPP yang sebelumnya. Bedanya adalah kalau dulu tugasnya itu di kelas, sekarang justru penugasan di rumah akan lebih banyak gitu. Jadi Bapak Ibu, Pak Rizal terutama kearifan lokal, anak-anak bisa langsung diminta untuk diskusi bersama orang tua atau teman sebaya yang dekat gitu ya. Apa adakah kearifan lokal di daerahnya gitu kan? Jika memungkinkan gitu, misalnya didampingi orang tua melihat gitu. Mungkin kalau ada kelompok masyarakat tertentu, misalnya dimungkinkan untuk bertemu gitu, bisa penugasan misalnya wawancara ke kelompok tersebut gitu dengan protokol kesehatan tentunya gitu kan. Itu kenapa PRLH di sekolah itu bisa mempengaruhi masyarakat karena otomatis kalau terutama SD ya, SD SMP itu masih didampingi orang tua gitu. Jadi orang tua akan diajak berdiskusi, orang tua belajar bersama anak-anak, mendampingi ketemu sama kelompok masyarakatnya itu yang menerapkan kearifan lokal gitu. Kemudian jadi sebuah bahan tulisan. Bahan tulisan ini yang kemudian dikirimkan ke apa katanya Google Classroom ya. Dikirim kembali ke Bapak Ibu dan itu menjadi database sekolah, data bahwa ternyata Kabupaten Cilacap punya kearifan lokal seperti ini kayak gitu. Bisa untuk ternyata terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, anak-anak setelah pulang dari ketemu sama si masyarakat tadi bisa praktek gitu kan. Nanti disambung mapel yang lain, misalnya terkait matematika. Matematika bicara tentang kalau saya lupa kalau persamaan itu kelas berapa gitu kan. Nah, nanti bisa 3 variabel gitu misalnya. Itu di 3 variabel ini diganti dengan sampah plastik, sampah kertas, sampah organik gitu. Nah, nanti anak-anak otomatis di rumah harus memilah sampah. Dia harus tahu sampah organik saya ada sekian, sampah anorganiknya berupa plastik ada sekian, kertas ada sekian, besok ada sekian. Jadi persamaannya seperti apa? Dibuatlah misalnya grafik gitu kan, dibuat diagram. Nah, itu kalau sebelumnya dia praktek itu di sekolah, sampai sekolah punya data pengurangan sampah, data timbulan sampah selama sekian tahun, nah ini jadi dia punya data di rumah. Nanti disuruh praktek, misalnya guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia misalnya, bahasa Inggris misalnya tentang suggestion gitu, membuat kalimat saran, menyarankan ke orang tua untuk misalnya membuat kalimat saran bahwa ibu di rumah kalau mau ke pasar, ke warung, bawa tas sendiri dong, bawa keranjang sendiri. Jadi kita sampah kresekku ini di rumah ini nggak banyak karena kan harus dihitung setiap hari. Capek kan ngitung sampah terus setiap hari. Biar nggak capek gimana gitu. Ya dikurangi sampahnya gitu. Bapak kalau ke beli apa di minimarket gitu kan, jangan berangkat pakai tangan kosong karena nanti nggak disediain plastik gitu. Jadi harus bawa misalnya tas sendiri gitu. Oh, aku pengen jajan nih beli boba-boba gitu ya gitu. Nggak mau nyampah gitu kan. Jadi saya bawa wadah sendiri gitu. Iya. Nah, seperti Gitu ini ya. yang Bapak Ibu sampaikan sebagai penugasan ke anak-anak begitu kan. Kemudian misalnya bahasa Indonesia ada membuat proposal gitu. Misalnya kalau dulu bisa praktek membuat proposal, kemudian nanti penugasan di rumahnya, proposalnya dibawa ke misalnya Pak RT gitu ya. Contohnya apa? Kalau di daerah Bapak Ibu belum ada bank sampah untuk mengelola sampah yang ada di daerah gitu. Jadi Bapak Ibu bisa bahasa Indonesia ada tema atau materi tentang proposal gitu. Anak-anak disuruh bikin, ditugaskan, nanti prakteknya adalah menyerahkan ke orang tua gitu. Misalnya orang tua, ini untuk apa gitu? Ini karena daerah kita belum punya bank sampah gitu kan. Jadi harus gimana? Oh, berarti dibawa ke Pak RT gitu.
Oke, orang tua nganterin nih ke Pak RT, matur sama Pak RT, Pak, ini ada tugas sekolah dari anak saya, gitu kan. Eh, jadi harus membuat proposal karena di daerah kita belum ada bank sampah, mungkin bisa dipertimbangkan. Ini menjadi aspirasi dari bawah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada yang jadi ketua RT, ketua RW, jika ada anak-anak yang diberikan tugas sekolah seperti ini, jangan kemudian dikesampingkan karena itu sebenarnya justru dia sedang menggali, menginformasikan sesuatu yang kita kadang tidak terpikir gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk menyerahkan menerima gitu apa yang sudah diserahkan proposalnya gitu. Nah, nanti anak-anak tinggal mencatat, oh sudah proposalnya sudah diterima gitu kan. Dia belajar bikin proposal tapi sesuai dengan permasalahan lingkungan hidup yang ada di daerahnya. Nanti dia laporan ke Bapak Ibu guru. Ini buktinya Bapak Ibu guru bahwa kita sudah membuat proposal, sudah kita serahkan. Begitu? Silakan Pak Abi. Oke, itu ya Pak Rizal ya. Jawaban seperti itu. Nanti kalau masih belum jelas lagi ditunda dulu ya karena ini masih banyak pertanyaan yang sudah menunggu. Tapi sebelum ke pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya, kita akan dengarkan dulu ini pemaparan ataupun juga mungkin motivasi lagi dari Mas Rama Zakaria dari Detektif Aqua ya. Oke, yang ini juga sudah bergabung nih. Saya sapa dulu. Selamat pagi Mas Rama. Selamat pagi Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Mas ya. Alhamdulillah. Wah, luar biasa nih, di sela-sela kesibukan harus bagi waktu sana sini ya Mas ya. Ya. Oke Mas, mungkin ini sambil ini menunggu chat-chat yang masuk, Mas, mungkin Mas Rama bisa kasih motivasi dan inspirasi dulu ke teman-teman semuanya nih berkaitan dengan peduli lingkungan seperti apa yang dilakukan dari Aqua, Mas. Monggo Mas, mungkin langsung saja. Baik, matur nuwun Mas Abi, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat tadi ada Bu Hana, saya sempat mengikuti sebentar tentang saran-sarannya untuk improvement sekolah Adiwiyata. Kemudian ada dari Angkasa Pura gitu. Mohon maaf saya baru bisa join karena sebenarnya bersamaan saya saat ini sedang berada di Taman Kahati, Taman Keanekaragaman Hayati Aqua Klaten gitu. Nah, hari ini kita juga sedang perayaan Hari Bumi di sini bersamaan, di mana saya tadi sempat mencermati sedikit tentang upaya-upaya yang dilakukan sekolah-sekolah inisiatifnya. Halo. Iya. Saya dengar Mas Abi? Langsung. Ya. Oke. Terus lancar Mas. Inisiatifnya apa yang harus dilakukan terkait dengan lingkup sekolah Adiwiyata gitu. Spiritnya saya melihatnya ini sebenarnya sejalan dengan semangat Hari Bumi saat ini gitu ya. Jadi tema besar Hari Bumi 2021 ini kan Restore Our Earth gitu. Bagaimana kita mengembalikan bumi ini, fungsi lingkungan itu hakikatnya pada fungsi idealnya gitu. Itu yang penting. Jadi tadi saya kira di balik itu semua Bapak Ibu sudah melakukan upaya-upaya yang saya yakin bentuk konkret dari implementasi Restore Our Earth gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, hal ini ditanamkan sejak dini kepada adik-adik, anak-anak sekolah yang memang saat ini situasi pandemi ini sekolah-sekolah mengalami krisis multidimensi menurut saya. Termasuk persoalan lingkungan, ada banyak hal gitu. Persoalan interrelasi antara mereka dan persoalan interrelasi mereka manusia pelajar dengan lingkungan. Nah, ini saya kira dalam masa pandemi seperti ini upaya-upaya yang dilakukan menurut saya hal-hal yang luar biasa. Nah, dalam kesempatan ini sebenarnya saya sedikit menyiapkan PowerPoint, tapi saya nggak tahu bisa di share screen atau enggak Mas Abi. Nah, tapi intinya kalau mungkin bisa dibantu. Tapi itu sekilas tentang apa sih yang sebenarnya kami dari privat sektor gitu ya. Dalam hal ini Aqua, saya sebenarnya Aqua yang berada di Klaten. Jadi Aqua itu beroperasi sudah di 22 pabrik secara nasional. Nah, yang ada di Klaten ini
berdiri sejak 2002 gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Orang kan banyak melihat ada banyak tantangan soal sampah plastik, seperti itu ya. Nah, saya ingin menyampaikan kalau nanti share screen saya bisa muncul di sana. Yang pertama, saya ingin menyampaikan peneguhan komitmennya Aqua dan non Indonesia secara global gitu tentang bagaimana kita bertanggung jawab atas plastik yang memang menjadi bagian penting dari core bisnis kita. Ada persoalan plastik, ada persoalan sumber daya air yang harus sustain kita lakukan. Nah, sebenarnya hanya berapa persen yang kita gunakan gitu dari total yang ada. Nah, ini kita harus mensyukuri kalau itu sebenarnya sumber daya alam yang penting juga sebenarnya kita explore gitu untuk mendukung keberlanjutan manusia gitu. Nah, ini yang penting gitu. Nah, kemudian secara global Danone Aqua itu memiliki ambisi, visi besar yang kita sebut dengan OPOH gitu. Jadi OPOH itu kepanjangannya One Planet, One Health gitu. Dalam satu bumi gitu, itu ada kehidupan yang setara dengan manusia yang ada di dalamnya. Kedua-duanya dalam kondisi yang harus sama-sama sehat. Di dalam bumi yang sehat akan ada manusia yang sehat karena manusia mendapatkan makanan yang sehat, dan makanan yang sehat itu diisi besar turunkan di tingkat Indonesia dengan salah satu semangat yang namanya Blue Operation gitu. Jadi pabrik itu dijalankan dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, pabrik biru kita sebutnya Blue Operation gitu, di mana di dalamnya ada 5 pilar. Salah satu pilar yang sedang Bapak Ibu diskusikan sehari ini sebenarnya terkait dengan pengelolaan sampah ya. Nah, 5 pilar itu yang pertama adalah kita menggunakan prinsip-prinsip untuk menjalankan bisnis itu dengan model circularity, bukan lagi linear. Kalau linear, ya prinsip linear itu dari diproduksi, kemudian didistribusikan, dikonsumsi, kemudian dibuang. Kalau circularity, prinsipnya adalah dari diproduksi, kemudian didistribusikan, dikonsumsi, kemudian digunakan lagi, recycle, reuse, terus tidak ada di dalam lingkaran itu yang terbuang. Jadi semuanya masuk di dalam siklus bisnis gitu. Ini yang penting. Jadi saya kira Aqua di Indonesia sudah pionir untuk mengawali bagaimana produk itu dilakukan dengan konsep pendekatan circularity. Yang pertama, sirkular yang kita lakukan adalah water circular, sirkular sumber daya air. Bagaimana air yang kita gunakan benar-benar melakukan dengan prinsip-prinsip efisiensi. Gitu. Dan Aqua itu melakukan upaya-upaya lebih mengembalikan air ke bumi lebih dari yang digunakan. Misalnya izin yang diberikan pemerintah sekian, itu diberikan lebih dari itu dengan upaya-upaya banyak sekali. Misalnya upaya-upaya program konservasi tanah dan air, penjagaan irigasi, dan seterusnya. Selain memang hal-hal yang memang sudah setiap saat kita lakukan, biopori, penanaman, sumur resapan, dan seterusnya. Itu water circular. Yang kedua, packaging circular atau waste circular. Sebelum packaging, energi circular. Bagaimana kita menggunakan energi-energi yang ramah lingkungan. Kalau Bapak Ibu berkunjung, biasanya banyak sekali yang berkunjung ke kita di Aqua Klaten untuk belajar gitu ya. Karena masa pandemi ini masih kita tutup. Tapi nanti Bapak Ibu bisa menghubungi Mas Abi, teman-teman dari SHIN, kalau ingin belajar bagaimana Taman Kehati dan seterusnya terkait dengan upaya peningkatan sekolah adiwiyata. Nah, sirkular yang kedua, circular energy, kalau Bapak Ibu lihat di pabrik Aqua, atap-atapnya itu sudah terpasang solar cell yang memang untuk menangkap energi matahari menjadi sumber energi. Gitu. Jadi ini kita lakukan sesuai juga dengan visi pemerintah Provinsi Jateng untuk mengarus utamakan energi terbarukan dalam penggunaan aspek-aspek kehidupan. Sirkular yang ketiga itu sirkular kemasan. Lagi-lagi Aqua pionir menggunakan kemasan
itu salah satu kemasan yang 1,1 liter itu dengan 100% RPET, recycle PET. Jadi 100% produknya itu, kemasannya itu adalah produk 100% daur ulang. Nah, hal ini justru sampahnya menjadi nilai ekonomi yang lain bagi masyarakat untuk dikembalikan. Nah, kemasan ini kita lakukan, kalau kemasan yang ada sekarang itu 25-35% RPET. Nah, di Bali baru saja launching, yang kemasan 600 itu adalah 100% RPET. Nah, ke depan kita berharap seiring dengan kebutuhan material RPET-nya terpenuhi, kita akan memproduksi dengan kemasan yang ramah lingkungan semua SKU, semua jenis produk kita gitu. Nah, itu 3 pilar perilaku. Nah, ini yang pilar yang berikutnya, pilar keempat yang kita sebut dengan Blue In gitu. Blue In itu ya pilarnya bagaimana kaidah-kaidah dari para karyawan, dari para donors itu dengan perilaku adalah Blue Around. Nah, Blue Around itu bagaimana Aqua dengan visi besarnya tadi tidak hanya melakukan upaya-upaya itu sendirian, tapi bagaimana dilakukan ini secara kolaborasi. Sekolah, akademisi, pemerintah, swasta, media, masyarakat, semuanya dengan pendekatan pentahelik, ya, itu bisa bergandengan tangan untuk merestor kembali lingkungan, merestor kembali bumi ini, gitu. Jadi peran swasta, peran dunia usaha juga menjadi peran yang penting untuk berkolaborasi dengan banyak pihak, gitu. Seperti saat ini kita juga mengundang perwakilan sekolah adiwiyata di Klaten untuk membuat perencanaan bagaimana membangun kemitraan Taman Keanekaragaman Hayati. Nah, saya kira nanti ke depan dengan SIN, sekolah-sekolah adiwiyata juga bisa difasilitasi untuk memanfaatkan taman kehati yang ada di kita. Kemudian beberapa program CSR yang dilakukan, ada pertanian, ada konservasi, bank sampah, stunting, dan banyak hal. Ini bisa connect dengan semangatnya program adiwiyata yang sedang difasilitasi oleh teman-teman SIN. Gitu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi bahwa hari ini banyak hal yang kita bicarakan terkait salah satu upaya untuk restore our earth, mengembalikan fungsi lingkungan dan bumi itu dengan program-program yang salah satunya adalah bicara soal sampah, gitu ya. Nah, mengingat lagi soal sampah sedikit ya sebelum berakhir, saya kira saya ingat perayaan Hari Bumi tahun 2018 kita menginisiasi menjadi pionir bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta saat itu bersama Ibu Siti Nurbaya mendeklarasikan peneguhan Aqua dengan gerakan bijak berplastik gitu. Nah, gerakan bijak berplastik yang kita lakukan, nah, ini mungkin bisa di next Mas Abi, sudah di layar sudah tampil. Bisa di next, saya ingin membicarakan yang paling bawah, gerakan bijak berplastik. Terus atas lagi, atas, ke atas lagi, terus, ya, gerakan bijak, nah itu dia, yang biru, ya, oke, ke bawah. Oke, ya ini, nah ini bisa disampaikan gerakan bijak berplastik. Nah, bagaimana sebenarnya yang paling penting sebelum nanti para pengusaha privat sektor dunia usaha diwajibkan untuk kebijakan extended producer responsibility, ini menjadi penting, gitu ya. Nah, menjadi penting. Nah, ini yang dilakukan tentang peneguhan komitmen bijak berplastik. Ada banyak hal. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa mengedukasi sebanyak-banyaknya dari gerakan bijak berplastik. Kemudian yang kedua, kita melakukan inovasi-inovasi gitu. Nah, yang ketiga itu adalah bagaimana kita melakukan
efisiensi dalam penggunaan sumber daya airnya sendiri. Nah, ini yang penting. Saya kira spiritnya itu yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu, Mas Abi dan kawan-kawan. Saya kira karena saya harus kembali lagi saat ini dengan Sekolah Adiwiyata dan teman-teman yang ada di Taman Kehati ini, saya kira itu. Dan jika masih ada kesempatan, monggo. Ini yang ingin kita sampaikan. Dan tadi saya sempat lihat ada insert bagaimana Taman Kehati bisa bekerja sama. Kita sangat terbuka. Jadi bersama Solo Raya, kemudian di wilayah Klaten, kita memang ada kerjasama untuk mendukung Sekolah Adiwiyata dalam pemahaman flora dan fauna. Jadi nanti di Taman Kehati bisa belajar bagaimana mengidentifikasi flora dan fauna, melakukan observasi dari keanekaragaman hayati yang ada di sini, kemudian bagaimana upaya konservasi tanah dan air dilakukan. Nah, ini semua dilakukan beyond dari bisnis, di luar dari kepentingan bisnis. Jadi nggak ada hubungannya dengan bisnis, tapi upaya-upaya lingkungan menjadi poin penting di sini untuk dilakukan bersama community. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rama, walaupun singkat tapi cukup ini juga ya, cukup mengedukasi kita juga. Ternyata banyak hal yang sudah dilakukan dari Aqua ya, Bapak Ibu semuanya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan cinta lingkungannya. Bahkan salah satunya sekarang ini mengadakan kegiatan bersama Kehati, aspek Kehati ya, di Klaten. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya yang join di webinar ini, next kalau sudah pandemi melandai, ini bisa juga nanti gabung di program-program Aqua yang berkaitan dengan Kehati. Nah, siapa tahu nanti ada kesempatan untuk ke sana melihat langsung ke sana di kebun Kehatinya Aqua seperti apa Angkatan J. Oke. Kita coba untuk, karena masih ada waktu, Bapak Ibu semuanya, ini menjawab beberapa pertanyaan yang, karena ini tidak mungkin pertanyaan ini akan terjawab semuanya. Saya coba akan pilih. Halo? Lupa sedikit. J. Ini saya coba ke chat ya, untuk yang raise hand nanti dulu. Saya coba ke chat dulu. Ini yang pandemi sudah terjawab. Oke, ini saya coba pilih. Nah, ini ada yang tanya berkaitan dengan gini, Mbak Hana masih join, J? Masih Pak Abi. Oke, nun sewu Mbak Hana. Nah, ini saya coba rangkum beberapa pertanyaan yang ada di sini, Mbak. Nah, ini untuk sekolah-sekolah yang istilahnya belum beradiwiyata dan mau menuju adiwiyata. Apa pertama yang mesti dilakukan? Nah, mungkin itu pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang saya rangkum. Ini ada banyak sekali yang bertanya di pagi kali ini, tapi nggak mungkin kita jawab satu persatu. Ya, mungkin salah satu yang mau saya tanyakan itu Mbak, monggo Mbak Ana. Iya, jadi yang pertama itu komitmen Bapak Ibu, komitmen warga sekolah. Jadi tidak bisa ini hanya keinginan kepala sekolah, kemudian menunjuk tim yang akhirnya timnya kerja keras cuman satu sisi, nggak bisa. Ini harus kerjasama satu sekolah gitu ya. Diwujudkan dalam apa? Yang pertama Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan, identifikasi dulu. Identifikasi apa sih isu potensi masalah lingkungan hidup yang ada di daerah Bapak Ibu gitu. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengevaluasi apa terkait dengan PLH, pendidikan lingkungan hidup, sudahkah yang dilakukan di sekolah gitu ya. Apa saja yang sudah ada, dievaluasi. Kalau Bapak Ibu mengenal 8 SNP, mulai dari standar proses sampai standar PTK gitu ya, itu silahkan dituliskan di situ yang terkait dengan pendidikan lingkungan hidup. Jadi misalnya sudah berapa guru yang mengintegrasikan PLH di RPP, kemudian jadi berapa persen RPP yang sudah mengintegrasikan PLH, terkait misalnya pembiayaan selama ini dipenuhi dari mana, berapa persen gitu kan, adakah sarana yang kurang misalnya, sampai termasuk potensi-potensi kerjasama dengan siapa, misalnya dengan Balai Benih, dengan penyedia bibit, kemudian dengan dinas LH setempat, itu silahkan identifikasi semua. Nah, seperti tadi misalnya, tadi saya juga lihat pertanyaan sekaligus menyambung ini ya. Saya lupa tadi ada di kolom chat.
Tunggu sebentar. Eh, oh ini SD Negeri Sidomulyo, nggak ngerti mana ini. Daerah kami sudah mulai jarang hujan, air irigasi yang kami tampung sudah tidak mengalir, hanya ada air yang cukup untuk kebutuhan kamar mandi sendiri. Tanaman butuh air. Ini nanyanya ke Aqua, tapi saya akan mencoba juga menjelaskannya. Masalah seperti ini harus Bapak Ibu tuliskan, harus diidentifikasi, gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu masih beranggapan bahwa sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang bersih dan hijau. Bukan itu, nggih, Bapak Ibu. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang kalau saya bahasakan secara mudah, ya dia sudah mengintegrasikan PLH sampai itu menjadi budaya, gitu. Jadi kalau misalnya case-nya adalah daerahnya kering, sulit air, tanaman saja susah tumbuh, ya Bapak Ibu jangan membebani diri sekolah dengan banyak tanaman. Atau pilihlah tanaman yang benar-benar perawatannya mudah. Kenapa? Karena pertama prioritasnya itu tetap untuk memenuhi air, itu harus untuk memenuhi warga sekolah dulu. Nah, itu harus dituliskan di isu, di potensi, di masalah gitu loh, bahwa daerah Bapak Ibu misalnya kecamatan apa gitu ya, ini daerah kering gitu ya, sumber air terbatas, bahkan Bapak Ibu mungkin harus beli gitu ya airnya. Nah, otomatis nanti Bapak Ibu akan tidak banyak vegetasi di sana, tidak akan banyak tutupan hijau, tidak banyak tanaman. Dan itu tidak menjadi poin pengurang penilaian kalau di sekolah Adiwiyata. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah menuliskan bahwa memang daerahnya seperti ini. Otomatis nanti tidak akan ada sia-sia budget yang sudah Bapak Ibu keluarkan, apalagi itu kalau pakai dana BOS ya, dipakai untuk beli tanaman yang akhirnya tanamannya mati gitu kan, karena nggak bisa nyiram, nggak ada airnya gitu. Lalu gimana? Katanya sekolah Adiwiyata harus punya greenhouse segala macam. Saya mau maju sekolah Adiwiyata sampai galau gitu kan, nggak punya ini itu gitu. Ya nggak masalah gitu. Sekarang misalnya tadi dari Pak Rama sudah menyampaikan punya taman kehati di misalnya SMA mana gitu ya, SMK mana gitu, sekolah mana gitu. Nah, Bapak Ibu bisa saling kolaborasi antar sekolah. Sekolah Bapak Ibu yang nggak punya, Bapak Ibu ajak kerjasama MOU antar sekolah Adiwiyata, nggak usah MOU deh, pokoknya ada perjanjian hitam di atas putih bahwa Bapak Ibu bekerja sama ingin menjadikan sekolah itu sebagai sumber belajar gitu. Nah, Bapak Ibu kalau ingin bekerja sama dengan misalnya katakan tadi ada Pak Bimo dari Angkasa Pura atau misalnya dari TIF gitu ya. Usahakan Bapak Ibu ketika menyampaikan proposal itu jangan tiba-tiba Bapak Ibu minta sesuatu gitu ya. Tapi sampaikan dulu sudah ngapain aja. Sudah punya prestasi apa saja gitu. Kemudian Bapak Ibu nanti tuliskan, dan saya selalu meng-highlight jangan sekali-sekali minta dalam bentuk fisik barang kalau saya. Mintalah pelatihan. Contoh, ketif gitu misalnya. Minta ada pelatihan pengelolaan sampah plastik gitu. Kerjasama apa sama TIF? Misalnya sampah aqua saya oke lah saya ini pakai aqua gitu misalnya. Tapi nanti sampahnya boleh nggak ada box khusus, nanti kita buang di situ, kalau sudah kosong nanti TIF bisa ngambil gitu. Dari Danone ada yang ngambil berkala gitu kan. Nah, kerjasama itu yang kita inginkan. Jadi jangan orientasinya membangun minta fisik, minta tong sampah gitu. Tapi itu harus tertulis dulu. Ada nggak rencananya? Tadi ada yang nanya, saya juga mau punya taman kehati aqua gitu kan. Saya akan tanya dulu, adakah di rencana Bapak Ibu ketika mau maju sekolah Adiwiyata, adakah keperluan itu? Misalnya, oh ternyata pembelajaran IPA kami masih butuh nih sarana pembelajaran untuk taman kehati gitu, misalnya di Mapel IPA, laboratoriumnya kurang gitu kan, tentang biologi misalnya, kita harus punya sendiri. Kenapa harus punya sendiri? Apakah di sekitar di kabupaten kota tidak ada, misalnya taman kota dan sebagainya, sampai harus kejauhan gitu, harus bangun sendiri, silahkan gitu. Tapi itu harus tertulis jelas, karena rencana itu nanti yang akan Bapak Ibu sampaikan sebagai dasar menyusun RKAS.
Jangan sampai Bapak Ibu budget bosnya, anggaran bosnya habis untuk katanya program Adiwiyata, padahal itu adalah bos itu kan given ya, sudah jelas harus dipakai untuk A, B, C, D segala macam gitu. Jadi Bapak Ibu harus tuliskan dulu mau apa. Apakah tempat sampah sudah memenuhi? Oh ternyata belum. Adakah solusi biar gak beli gitu? Oh ternyata sekolah punya bekas kaleng cat untuk untuk bangunan kemarin bisa dimanfaatkan untuk tong sampah gitu kan, yang terpilah. Oke, sementara cukup 3 tong aja gitu di tiap kelas. Jadi nggak beli akhirnya gitu loh. Kemudian misalnya terkait dengan konservasi air gitu misalnya. Ini banyak nih sekolah yang akhirnya membangun kolam gitu kan. Saya akan tanya dulu, mau ikut Adiwiyata bangun kolam ikan. Untuk apa? Saya akan tanya untuk RPP apa gitu. Kalau itu tidak ada, ngapain gitu kan. Jadi silahkan untuk Bapak Ibu bisa identifikasi dulu kebutuhannya apa di sekolah gitu. Baru kemudian nanti kebutuhan itu yang Bapak Ibu integrasikan ke kebijakan, ke dokumen 1, ke RPP, ke program kerja ekstra sampai menjadi budaya bagi sekolah. Itu untuk mengawali. Begitu jawabannya? Baik, terima kasih Mbak Hana. Ini sudah memberikan penjelasan berkaitan dengan pertanyaan. Jadi Bapak Ibu semuanya mohon maaf sekali, ini jelas tidak mungkin ya ini kalau pertanyaan satu persatu dijawab. Paling enggak ini ada satu kesimpulan yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Hana. Ini selaku pembicara kita, narasumber kita di kesempatan siang kali ini. Semoga ini menjadi pencerahan untuk kita semuanya. Mbak Hana, terima kasih sekali. Sama-sama. Karena waktu kita sampai jam 11 saja ini, dan ini semoga apa yang disampaikan ini memberikan inspirasi untuk ke sekolah-sekolah yang sudah maju ataupun juga yang mau maju, bahwa Adiwiyata itu sebenarnya gampang ya Mbak ya, nggak susah kan? Gampang, nggak susah. Gampang banget. Gampang banget, yang jelas kita saja yang punya komitmen, punya semangat, dikerjakan secara pelan-pelan karena semuanya berproses tadi seperti yang kita Hana demikian ya, tidak bisa ujuk-ujuk, bahasa Jawanya ujuk-ujuk langsung jadi sekolah Adiwiyata, tapi ada prosesnya, ada after before-nya tadi yang disampaikan juga untuk menuju sekolah Adiwiyata itu demikian. Oke, baik, terima kasih Mbak Ana untuk penjelasan-penjelasannya. Semoga nanti kita bisa berkegiatan bareng lagi dan sekolah-sekolah yang hadir di ini juga bisa menjadi semuanya sekolah Adiwiyata. Kalau bisa malah maju nanti di Eco School gitu ya Mbak ya. Harapannya gitu ya. Nah, oke, baik Bapak Ibu semuanya, karena waktu kita hampir jam 11. Nah, ini berarti kita mesti ini ya, akhiri. Tapi sebelumnya, oke, saya kira demikian sih Bapak Ibu semuanya untuk webinar di kesempatan siang kali ini. Terima kasih sekali untuk para narasumber yang masih setia, masih terus bergabung di pagi kali ini. Semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar menjadi satu bagian ibadah kita, bagian cinta kita kepada alam ini ya. Mas Rama juga terima kasih. Mbak Hana terima kasih. Mas Bimo terima kasih juga. Dari DLH Surakarta, Pak Gatot terima kasih, ataupun staf yang mewakili terima kasih sudah memberikan motivasinya. Dari DLH yang masih bergabung di seluruh Jawa Tengah, mungkin Indonesia juga, ini terima kasih sekali, ini luar biasa sekali apresiasinya, ini kegiatan ini sampai partisipasinya luar biasa, di luar ekspektasi kami. Kemudian juga untuk ke Bapak Ibu guru dari sekolah-sekolah Adiwiyata pun juga calon Adiwiyata, siswa-siswanya juga terima kasih sekali, tidak bisa disebutkan satu persatu, yang jelas ini akan menjadi satu sejarah buat kita semuanya. Oke, kita mohon pamit dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih matur nuwun dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.